Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi debat yang ada di kelas 10 semester 2. Baiklah, KD debat ini ada pada KD 3.12, yaitu menghubungkan permasalahan, isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Yang berikutnya, KD 4.12, yaitu mengonstruksi permasalahan, isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Sedangkan tujuan pembelajaran pada KD ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan menghubungkan permasalahan, sudut pandang, argumen, pemeran, sikap, pemilihan topik, dan simpulan dari simulasi debat yang menimbulkan pro dan kontra yang diperankan oleh peserta didik. Sedangkan tujuan pada KD 4.12 yaitu melaksanakan debat dan mengevaluasi pelaksanaan debat. Nah, untuk contoh-contoh video praktik debat bisa kalian lihat di laman YouTube seperti yang sudah saya bagikan ini. Bisa kalian buka sendiri. Kalian bisa mengapresiasi ataupun melihat bagaimana sih sesungguhnya praktik debat yang dilakukan. Nah, sekarang apa itu debat? Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Lalu apa tujuan debat? Tujuan debat itu ada beberapa. Yang pertama, debat itu bertujuan untuk melatih mental atau keberanian mengemukakan pendapat di hadapan umum. Yang kedua, debat dapat melatih mematahkan pendapat dari lawan debat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. Yang keempat, melatih untuk bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Yang kelima, memantapkan pemahaman konsep dari materi yang diperdebatkan. Lalu, apakah unsur-unsur yang ada di dalam debat? Unsur yang ada di dalam debat, yang pertama itu ada mosi. Yang kedua, tim oposisi atau kontra. Yang ketiga, tim afirmatif atau pro. Yang keempat itu moderator. Yang kelima, notulis. Yang keenam, timer. Selanjutnya akan kita jelaskan unsur-unsur debat yang tadi satu persatu. Apakah mosi itu? Mosi atau topik yang sedang diperdebatkan yang mengandung hal-hal yang bersifat kontroversial. Di sini ada pihak pro dan kontra. Mosi sangat penting di dalam debat. Yang berikutnya ada tim afirmatif. Tim afirmatif ini adalah tim yang pro terhadap mosi. Tim afirmatif ini dibagi menjadi yang pertama pembicara pertama. Tugas pembicara pertama yaitu menyampaikan definisi dari topik yang diberikan. Yang kedua, menyampaikan pandangan secara umum tentang topik yang berisikan benang merah. Yang berikutnya, menyampaikan pembagian kerja tim. Terus, menyampaikan argumen pertama. Yang terakhir, menyampaikan kesimpulan dari argumennya. Tugas pembicara dua tim afirmatif yaitu menyanggah argumen pembicara satu dari tim negatif, menyampaikan kembali pandangan secara umum terhadap topik, menyampaikan argumen, menyampaikan kesimpulan dari argumennya.
Tugas pembicara 3 yaitu menyanggah argumen lawan, prioritaskan pada poin yang paling penting. Berikutnya menegaskan kembali pandangan umum terhadap topik. Yang ketiga yaitu menyimpulkan argumen tim. Untuk pembicara ketiga tidak diperkenankan menyampaikan argumen baru. Yang selanjutnya yaitu pidato penutup atau pidato balasan. Nah, pidato balasan dari tim afirmatif yaitu menyampaikan rangkuman jalannya debat, membahas masing-masing tim terhadap topik yang diberikan, yang terakhir menegaskan keunggulan yang dimiliki tim afirmatif dibandingkan dengan tim negatif. Catatan, pidato penutup tidak boleh mengandung argumen baru maupun sanggahan. Nah, sekarang tim oposisi. Tim oposisi pembicaranya juga dibagi menjadi 3. Pembicara pertama tugasnya yaitu menyampaikan pandangan tim terhadap definisi yang diberikan oleh tim afirmatif. Yang kedua, menyampaikan argumen pembicara 1 dari tim afirmatif. Yang ketiga, menyampaikan pandangan secara umum tentang topik yang berisikan benang merah. Yang keempat, menyampaikan pembagian kerja tim. Yang kelima, menyampaikan argumen pertama, dan yang terakhir, menyampaikan kesimpulan dari argumennya. Sedangkan tugas pembicara 2 dari tim oposisi yaitu menyanggah argumen pembicara tim afirmatif. Yang kedua, menyampaikan kembali pandangan secara umum terhadap topik, menyampaikan argumen, dan menyampaikan kesimpulan. Sedangkan tugas pembicara ketiga tim afirmatif yaitu menyanggah argumen lawan, prioritaskan pada poin yang paling penting, menegaskan kembali pandangan umum terhadap topik, terus yang terakhir menyimpulkan argumen tim. Sama seperti tim dari afirmatif, tim oposisi pembicara ketiga tidak diperkenankan menyampaikan argumen baru. Begitu juga dengan pidato penutup atau pidato balasan, tugasnya sama, yaitu menyampaikan rangkuman jalannya debat, membahas pandangan masing-masing tim terhadap topik yang diberikan, menegaskan keunggulan yang dimiliki tim negatif dibandingkan dengan tim afirmatif. Yang berikutnya, unsur dari debat yaitu moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan, mulai dari membacakan tata tertib debat, mengajukan pertanyaan, serta menengahi adu pendapat peserta debat. Unsur yang berikutnya yaitu notulis. Notulis adalah orang yang bertugas mencatat dan menuliskan kesimpulan debat. Yang terakhir yaitu ada timer. Timer adalah orang yang bertugas mencatat dan mengatur waktu dalam debat tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih caranya menyampaikan argumen di dalam debat? Yang pertama, sampaikan pendapat atau argumen setelah dipersilahkan oleh moderator. Yang kedua, sampaikan argumen atau pendapat dengan jelas dan dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, argumen disampaikan harus sesuai dengan mosi yang dibicarakan. Yang keempat, argumen tidak boleh menjelek-jelekan atau menyinggung pihak lain ataupun mengandung unsur sara. Format debat itu ada beberapa. Ada yang menggunakan sistem parlemen Asia, ada 2 tim afirmatif oposisi yang dari masing-masing ini terdiri dari 3 pembicara, dan lain sebagainya. Berikut adalah urutan pembicara dalam debat. Bisa kalian amati, pembicara pertama afirmatif yang pertama, berikutnya pembicara pertama dari tim oposisi, pembicara kedua tim afirmatif, pembicara kedua dari tim oposisi, selanjutnya terus seperti itu. Di sini ada peran tim afirmatif.
Peran tim afirmatif di sini yang pertama adalah menjelaskan dan memberikan definisi atas masalah yang diperdebatkan dengan alasan dan landasan yang jelas serta masih bisa diperdebatkan. Yang kedua, memberikan parameter yang jelas tentang cakupan yang diperdebatkan. Contohnya adalah memberikan penjelasan serta batasan terhadap apa yang akan didebatkan. Yang ketiga, jika debat akan menggunakan proposal, maka pemberian penjelasan, mekanisme, dan detail dari proposal harus dijabarkan secara jelas. Yang berikutnya, memberi argumen-argumen yang sangat jelas tentang mosi yang diperdebatkan. Sedangkan peran tim oposisi di sini adalah menolak argumen dan permasalahan dari tim lawan. Yang berikutnya yaitu mengklarifikasi masalah dan ideologi mengapa menentang mosi dari afirmatif dengan argumen-argumen yang sangat jelas. Terus yang berikutnya menerima argumen tetapi jelaskan mengapa solusi atau argumen dari tim lawan tidak menyelesaikan masalah atau mosi yang diperdebatkan. Yang keempat, menerima argumen dan solusi, tetapi jelaskan mengapa solusi dan argumen yang diberikan hanya akan menghasilkan masalah lain daripada memberikan penyelesaian yang berarti. Demikian pembelajaran dari materi debat kelas 10 semester 2, semoga bermanfaat.